lain, saat ini Mama akan menceritakan tentang Fransiskus Assisi. Bapak Fransiskus Assisi. Bapak Fransiskus Assisi ini lahir di Assisi di negara Italia pada tahun 1181. Nama ayahnya Pietro Bernadette dan ibunya bernama Donna Pica. Ayahnya seorang pedagang yang kaya raya. Akin tahu nggak kenapa dikasih nama Fransiskus Assisi? Karena Fransiskus lahir di kota Assisi. Pada usia mudanya, Fransiskus ini senang menghambur-hamburkan uang. Dan ketika dia berumur 20, dia ikut berperang melawan Paraguay. Di saat perang, dia tertangkap dan dipenjarakan selama 1 tahun. Sehingga dia jatuh sakit. Kemudian dibebaskan. Setelah bebas, Fransiskus ini bermimpi. Dan bermimpi bertemu dengan seseorang. Dan dia mendengar suara yang berkata, Fransiskus, layanilah majikan dan bukan pelayannya. Lalu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Kemudian dia pergi ke kota Roma, menukarkan semua pakaiannya dengan pakaian pengemis. Pada saat itu dia mulai mengemis. Dan semua uang hasil mengemis dia dermakan. Jadi dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Ketika dia pulang, dia pergi ke gerejanya Santo Damiano untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia mendengar suara yang mengatakan, Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini. Setelah itu, Fransiskus pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi dan dia pulang ke rumah, diambil semua kain milik ayahnya dan dijual. Uang hasil dia menjual semua kain milik ayahnya itu digunakan untuk membangun gereja. Ayahnya mengetahuinya dan sangat marah. Ayahnya sangat marah dan mengurung Fransiskus di dalam rumah. Tapi berkat ibunya, Fransiskus bisa bebas dan melarikan diri ke tempat Uskup Guido. Ayahnya segera menyusulnya, dan ketika itu dia berkata kepada Fransiskus, kalau kamu nggak pulang, kamu tidak akan mendapatkan harta warisan sepeser pun. Dan apa yang terjadi? Si Fransiskus malah melepaskan pakaian dan semua benda berharga yang ada di badannya, dan dia berikan kepada ayahnya. Pada saat itu, Fransiskus menjadi seorang biarawan. Nah, setelah menjadi biarawan, Fransiskus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang membangun gereja yang hampir roboh, yaitu membangun kembali semangat kekristenan. Dan setelah itu Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober 1226 karena penyakit stigmatis.
mata. Semua pengikut Santo Fransiskus tetap melanjutkan semangat cinta kasih dari Santo Fransiskus dengan penuh kerendahan hati. Maka dari itu, setiap tanggal 4 Oktober kita merayakan perayaan Santo Fransiskus Assisi. Sudah selesai. Terima kasih. Dadah.